dari pola transaksi customer yang pada beli, kita bisa lihat kira-kira, misal saya bilang yang 80% customer setiap dia membeli kopi dipastikan dia membeli gula. Kita bisa tempatin si gula itu di samping kopi. Nah, di situ tuh sebenarnya kalau kita lihat simple aja gitu, tapi padahal di balik itu ada machine learning. Kembali lagi di Data Talks Podcast by Algoritma X KBR Prime. Nah, ini seperti biasa saya Maggie Logan yang akan memandu ya podcast kita. Dan saya nggak sendirian. Ya, emang ya namanya podcast, kalau sendirian juga nanti saya monolog jadinya. Saya bareng teman saya nih, tim Algoritma. Halo. Halo Ajeng, apa kabar? Kabar baik. Boleh diceritain atau kenalan dikit, Ajeng ini di Algoritma tuh sebagai apa sih? Oke, perkenalkan saya Ajeng Prastiwi. Saya di Algoritma sebagai data science trainee. Biasa kita jadi instructor, kadang jadi teaching assistant, atau suka bantu-bantu bikin materialnya gitu. Oh, material untuk yang dipelajari ya, Iya. di Algoritma ya. Nah, ini pendengar, kalau misalnya kemarin-kemarin kita sudah banyak sekali topik tentang data science. Ada data visualization one-on-one, terus juga ada what data scientists do, terus tips and trik belajar data science. Nah, kali ini temanya bersama Ajeng, kita akan membahas mengenai machine learning. Nah, machine learning one-on-one. Wah, ini kayaknya jadi hot topics banget ya, Ajeng ya. Di 2018 Diomongin ya. banget kayaknya machine learning ini. Tapi boleh nggak buat teman-teman yang baru dengerin atau mungkin sebenarnya masih bingung, sebenarnya machine learning itu apa sih? Oke, jadi sebenarnya machine learning itu tuh simpelnya kita tuh merintahkan mesin buat mempelajari data yang kita punya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin machine learning, nggak bisa jauh-jauh dari data, pasti dikaitkan dengan data gitu. Karena kita memerintahkan mesin untuk belajar dari data. Nah, data itu nggak cuma berupa angka. Data itu bisa berupa teks, berupa foto, ataupun berupa video, kayak gitu. Simpelnya sih gitu. Itulah kenapa namanya istilahnya mesin belajar ya. Karena learning. kita yang memerintahkan mesin itu untuk belajar dari data yang kita kasih. Iya, betul. Berarti secara nggak langsung memang berhubungan sama data science. Nah, ya betul. Nah, apa sih hubungannya gitu ya machine learning sama data science? Jadi sebenarnya machine learning itu adalah bagian dari data science gitu. Mungkin kalau misalnya aku bahas sedikit tentang data science, jadi tuh data science itu tuh dia ada 3 elemen penting. Yes. Yang pertama itu math and statistic, kemudian computer science, sama subject matter expertise. Nah, si machine learning ini dia kumpulan dari 2 komponen penting dari data science. Yang pertama itu math and statistic sama si computer science. Nah, si computer science ini dia kan digunain untuk ngolah data yang kita punya. Nah, ngolah datanya itu kita pasti pakai perhitungan math and statistic. Nah, makanya kebentuk suatu model kayak gitu. Makanya bisa dibilang si machine learning ini bisa bilang data modelingnya kayak gitu. Waduh, lengkap banget nih penjelasannya. Dan kalau misalnya lebih simpel lagi, machine learning dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia apa sih, Jeng, kalau menurut kamu? Simpelnya ya sekarang ini kayak kita apa-apa tuh selalu berkaitan dengan machine learning. Contohnya kita mau keluar rumah, terus kita mau pesan transportasi online nih. Iya. Pesan transportasi online itu juga Ojol ada ojol. Ada unsur machine learning yang di dalam. Kita bisa dapet driver yang deket sama kita misalnya. Iya, Kayak gitu kan. Itu ada udah unsur machine learningnya di dalam situ. Mungkin yang kedua misal kayak penempatan produk di supermarket. Mungkin kita biasa ngeliat penempatan produk supermarket tuh asal aja gitu. Padahal sebenarnya di balik itu tuh ada machine learning. Nah, dari gimana machine learningnya di penempatan produk itu, misal kita punya biasanya kalau misalnya kita belanja kita dapat stroke kan ya. Biasanya stroke itu tuh kita buang aja. Padahal sebenarnya stroke itu tuh bisa jadi informasi yang penting. Dari pola transaksi customer yang pada beli, kita bisa lihat kira-kira, misal saya bilang yang 80% customer setiap dia membeli kopi dipastikan dia membeli gula, misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa tempatin si gula itu di samping kopi,
Nah, di situ tuh sebenarnya kalau kita lihat simple aja gitu, tapi padahal di balik itu ada machine learning kayak gitu. Jadi ternyata tanpa disadari sebenarnya masyarakat Indonesia tuh udah terpapar dengan machine learning ya. Apalagi eranya ya semua orang kayaknya handphonenya udah handphone smartphone semua kan ya. Ada image recognition gitu ya. Sekarang tinggal kita tempelin aja gitu ya muka kita di depan kamera udah tahu gitu handphone kita, oh ini yang punya nih gitu kan, langsung bener. Itu tadi penjelasan sedikit mengenai machine learning, tapi saya nggak mau sedikit, kita maunya banyak nih Jeng. Jadi memang kalau misalnya machine learning sendiri di Indonesia ini sebenarnya kan tadi udah dijelasin masyarakat Indonesia sudah terpapar dengan itu. Nah berarti kita di sisi konsumen kan. Tapi untuk produsen sendiri machine learning itu udah banyak belum sih sebenarnya? Nah sebenarnya kan tadi saya bilang udah banyak ya yang terpapar sebagai konsumen gitu ya. Nah jadi sekarang ini terus meningkatnya orang-orang yang tertarik mempelajari machine learning sebenarnya. Bisa dilihat sebenarnya kalau misalnya baru masuk machine learning, bisa dilihat user-user di LinkedIn, kemudian di Kaggle atau di GitHub itu banyak banget user-user yang sharing tentang machine learning ini sendiri. Padahal sebenarnya sebenarnya di balik itu sebagian orang merasa sebenarnya machine learning itu sebagai ancaman. Kenapa? Karena mereka berpendapat pekerjaan mereka tuh bakal digantiin betul. Sama mesin. Padahal mungkin itu kenapa mereka berpendapat kayak gitu? Mungkin karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai manfaat dari teknologi ini gitu. Sebenarnya bukan machine learning ini menggantikan pekerjaan mereka. Malah sebenarnya machine learning ini dia membantu pekerjaan manusia jadi lebih baik. Contohnya kayak kita mau ke suatu tempat nih, terus kita lihat dulu nih Google Maps, kira-kira kita gunain jalan mana ya yang lebih cepat gitu ya. Nah itu kan juga salah satunya bisa bikin lebih cepat gitu ya. Tapi kalau saya lihat sih dari sekarang si produsen ini banyak banget yang tertarik mempelajari machine learning. Kenapa? Karena contohnya di perusahaan e-commerce itu tuh butuh banget kan ya yang namanya butuh banget yang punya kemampuan machine learning. Kalau misalnya kita lihat nih di link-link kayak pencari kerja itu biasanya ada list-list yang mereka tuh mau kita punya kemampuan machine learning ataupun kita punya kemampuan pemrograman seperti R atau Python yang berhubungan dengan machine learning gitu. Makanya diiringi dengan semakin banyaknya demand yang ada, banyak orang yang kepengen mempelajari machine learning itu kayak gitu. Jadi pelan-pelan supply-nya juga meningkat juga ya. Iya gitu. Waduh, nah kalau machine learning sebenarnya saya juga baca artikel ya Jeng, kalau ada ketakutan kalau akan digantikan itu yang pertama. Apalagi kita kira ya cuma film science fiction, tapi ternyata pelan-pelan film science fiction bisa menjadi kisah nyata. Karena ya sekarang simpelnya kalau ke tol aja udah gak ada orangnya ya bahkan ya. Itulah karena kemudahan teknologi ibaratnya. Bahkan kalau di airport di Changi itu kan ada satu terminal yang dia udah gak ada karyawannya sama sekali, semuanya dijalanin sama robot. Wah gitu. Aduh, tapi membantu. Tapi ini memang menjadi satu polemik sendiri, dan tergantung kita menyikapinya. Itulah kenapa mungkin kita harus ya punya basic skill lah programming di dunia tersebut ya, di data science, di machine learning. Nah ini ntar kita lanjut lagi tentang machine learning dan kehidupan di dunia nyata yang ternyata udah mulai kayak film ya lama-lama. Nah kalau misalnya kemampuan atau tools yang harus dimiliki orang yang pengen belajar machine learning, bisa memproduksi machine learning itu apa sih? Yang pertama pasti harus suka dulu gitu ya sama machine learningnya. Kemudian penasaran gitu, rasa keingintahuannya itu tinggi gitu. Kemudian ada modeling and evaluation skill. Nah, jadi kalau misalnya ini penting, kenapa? Kalau misalnya kita bakal ketemu sama data, jadi tuh kita tahu enaknya sebenarnya data yang kita punya ini kita apain sih? Kita gunain, kita terapin ke model yang mana gitu. Nah, setelah kita bentuk model, itu ada evaluation skill. Maksudnya dari model yang udah kita dapetin, langkah apa yang bisa kita lakukan biar improve model tersebut gitu. Ada yang bisa dievaluasi kah dari model tersebut kayak gitu. Itu yang pertama, modeling sama evaluation skill. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang statistik atau matematiknya. Nah ini juga jadi hal penting. Kenapa? Karena ketika kita ngebuat suatu model,
brek gitu ya keluar modelnya. Tapi kita juga harus tahu di balik pembuatan model itu tuh rumusnya gitu itu kayak gimana gitu. Dia bisa ngedapetin angka itu tuh sebenarnya seperti apa gitu. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Kayak gitu. Ini nih yang sering jadi pertanyaan. Kok machine learning bisa ada matematikanya? Nah, ya berbeda dengan zaman sekolah ya kayaknya ya. Kalau zaman sekolah kita kadang-kadang hitung aja. Nah, kalau di machine learning bukan kita asal hitung, bukan kita nggak cari angka, tapi kita cari logika di balik modelnya ya. Dari modelnya itu gitu. Jadi kita harus tahu sebenarnya dari model yang dibentuk itu dari mana sih didapetinnya kayak gitu. Oke. Kemudian yang ketiga ada pengetahuan tentang programming skill. Nah sekarang ini kan eranya big data ya. Nggak mungkin kita ngolah big data dengan manual gitu. Makanya kita harus bisa juga nih harus tahu lah tentang programmingnya. Bisa pakai R atau Python atau programming lainnya kayak gitu. Wah iya sih nggak mungkin ya. Kayak saya mau ngumpulin tweet-tweet tentang data talks by algoritma, nggak mungkin saya search terus tulisin satu-satu ya. Bener. Udah nggak zaman itu. Udah nggak zamannya sekarang. Atau nggak mindahin ke Excel aja udah nggak zaman kayaknya ya. Udah processingnya. Iya benar. Nah ini suka banyak yang nanya ke saya nih Jeng, coba dibantu jawab. Kenapa sih kalau pakai Excel kan juga menghasilkan analisa dan segala macam kan ilmu data juga. Nah kenapa emang Excel? Kenapa tidak dipakai si Excel ini, Microsoft Excel? Nah, emang sebenarnya sebelumnya itu kita gunain Excel nggak ada masalah gitu ya. Sekarang tapi dengan berjalannya waktu, apalagi sekarang udah zamannya era big data, kadang Excel tuh nggak mampu nampung banyaknya jumlah data yang ada. Misal saya bilang kalau data-data kecil kayak misal cuma 5 kilobyte, 100 kilobyte gitu ya. Itu mungkin Excel masih bisa baca. Tapi kalau misalnya sekarang ukuran data yang kita punya udah berupa terabyte gitu ya, itu dia udah nggak bisa mampu lagi si Excel ini buat ngebaca data tersebut. Pasti ada kolom yang hilang kayak gitu. Makanya kalau misalnya kita bisa, contohnya misalnya R, dia punya package yang memfasilitasi big data tersebut. Jadi kalau misalnya kita olah, jadi si data-data itu tuh nggak hilang sebenarnya, dia bisa ngambil data itu kayak gitu. Makanya kalau buat sekarang ini si R sama Python ini karena dia punya package untuk memfasilitasi big data, dia bisa mempermudah kita kayak gitu. Lebih ibaratnya ya toolsnya lebih lengkap lagi ya. Bener, dan juga lengkap. Lebih bisa menampung banyak data. Kalau nggak salah Excel itu batasnya 1 juta ya kalau nggak salah ya. Wih, seru. Nah, ini kan tadi kita ngomongin tentang secara nggak langsung ngomongin proses tentang machine learning nih, Jang. Kalau saya boleh runut ya, coba kamu bantuin. Jadi kita harus tahu, kita penasaran dulu. Ya, benar. Harus suka dulu sama satu machine learning ini, baru kita cari tahu dan belajar. Nah, setelah itu kita mulai coba dengan programming language. Iya, betul. Bikin modelnya di situ gitu. Lalu evaluasi dan testing. Testing dulu baru evaluasi. Nah, sebelum kita bikin model, kita harus ada preprocessingnya dulu. Sama exploring datanya dulu. Jadi kita harus tahu sebenarnya data apa sih yang lagi kita olah gitu. Gitu. Karena nggak semerta-merta kita punya data, mau diaplikasiin ke machine learning gitu kan. Langsung jebret dapat model tapi kita nggak tahu insight apa yang didapat gitu kan. Nah, makanya kita harus explore dulu nih sebenarnya data apa sih yang kita lagi olah kayak gitu. Kemudian yang kedua preprocessing. Jadi ada yang bilang sebenarnya kalau kita bikin model machine learning, 80% itu preprocessing, 20%-nya itu modeling gitu. Jadi kan sering banget lebih kita lama nyiapinnya gitu ya. Iya, karena kan sebenarnya kalau kita dapat data, biasanya data itu masih kotor. Belum bisa kita langsung aplikasiin ke model gitu. Kita harus lakukan filtering, preprocessing dan sebagainya. Nah, preprocessingnya ini yang biasanya lama gitu. Oke, jadi harus tahu dulu datanya, jangan semerta-merta saya mau bikin penelitian tentang machine learning tapi ternyata datanya tidak mumpuni gitu ya. Tidak mumpuni. Jadi useless nantinya. Itu cari taunya gimana? Ke tim algoritma bisa? Oh, bisa tuh ya. Cari taunya datanya itu gimana? Kalau misalnya datanya tentang apa, itu tuh banyak sih. Kalau baru masuk machine learning, saya saranin sebenarnya watch and learn gitu. Jadi tuh sekarang tuh kan tadi saya bilang banyak banget orang-orang yang minat terhadap buat belajar machine learning. Yes. Nah,
mereka ini kalau misalnya kita ngelakuin suatu model terus kita ngedapetin error gitu ya, jangan bosen-bosen ngedapetin error tersebut gitu. Jadi jangan nyerah ya, kayak jangan aduh kok nyerah. error mulu nih, Iya. udah 5 kali nyobain model machine learning error terus, jadi jangan menyerah ya. Iya, jadi kalian bukan orang pertama yang dapetin error itu gitu. Pasti user-user lainnya pernah. Dan biasanya mereka suka sharing tuh di platform seperti Kaggle atau GitHub atau Stack Overflow gitu. Nah, kalian bisa tuh cari-cari di situ kalau misalnya cara online. Atau kalau misalnya nggak online, mungkin bisa belajar di algoritma gitu. Lengkap ya. Lengkap. Saya saranin belajar di algoritma aja, ini bisa ketemu Ajeng nih nanti ya. Nah, model yang machine learning kan banyak banget nih. Kalau saya tebak-tebak ya, ada random forest, terus juga decision tree, Ya, betul. ada ARIMA, Hot Winters, bahkan yang si simple regression linear yang ya buat anak-anak skripsi ya. Iya, benar. Nah, ini pendengar juga kalau misalnya penasaran apa yang saya omongin, boleh sambil di googling sambil dengerin kita. Cuman kalau kamu merekomendasikan buat pemula tuh yang gimana sih, Jeng? Oh iya. Model yang menurut kamu pas buat para pemula belajar dulu. Nah, sebenarnya tuh kita balik lagi ke kebutuhan kita sendiri ya, tentang apa yang mau kita cari dari pembuatan model kita, kemudian dari data kit yang kita punya, cocoknya tuh gunain algoritma yang mana gitu kan. Jadi sebenarnya menurut saya kalau ketika kita punya data, coba model sebanyak-banyaknya, kemudian kita compare performance modelnya. Tapi mungkin saya bisa saranin untuk yang regression, awal-awal ya regression mungkin bisa mulai dari simple linear regression. Kemudian kalau classification bisa mulai dari logistik gitu. Kenapa? Karena kedua ini nih punya interpretability-nya itu lebih mudah gitu dibandingkan yang lain. Ini nih kata-kata baru nih, interpretability. Boleh sambil cari tahu, jadi dengerin podcast kita nggak cuma bisa dengerin aja, sambil dengerin sambil aktif sendiri googling untuk mungkin ada beberapa kata-kata yang nggak tahu, silahkan, ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang dengerin kita ya. Nah, kalau misalnya kamu dikasih satu data nih, Jeng, bikin dong model machine learningnya, misalkan seperti itu. Nah, gimana sih cara mengidentifikasi itu data ada masalahnya dan segala macam, bisa dijelasin nggak sih gimana? Nah, itu balik lagi kayak yang tadi saya bilang kan, langkah pertama kita harus tentuin tujuan kita apa ya. Kita set goal dulu nih. Goal kita tuh apa yang mau kita dapat dari data yang kita punya. Gitu. Setelah kita tentuin, kita tahu apa yang mau kita dapetin, kemudian kita eksplorasi datanya dulu. Nah, ini ibaratnya eksplorasi tuh kayak baca data ya. Kayak lihat sebenarnya datanya data seperti apa ada banyak yang ternyata banyak tabel kosong yang keisi gitu ya. Kemudian misal dari variabel-variabel yang kita punya, kira-kira kita bisa lakuin feature engineering apa gitu. Misalnya saya punya data ini ya, profiling customer gitu ya. Profiling customer berdasarkan customer ID-nya, misalnya saya bisa lihat nih frekuensi si customer ini seberapa banyak dia berinteraksi sama kita kayak gitu. Nah, mungkin bisa kita lakukan feature engineering kayak gitu. Makanya nggak semerta-merta data yang kita punya cuma variabel-variabel itu aja yang kita pakai, tapi kita bisa nge-explore lebih lanjut gitu. Dari variabel itu ada informasi apa yang terserap dari variabel-variabel tersebut, terus kita ambil gitu ya, kita bisa kita lakukan feature engineering kayak gitu. Wow, saya lagi kebayang gitu ya, kalau misalnya datanya sedikit, Jeng, itu gimana tuh? Datanya sedikit gitu ya? Itu sebenarnya masih bisa nggak sih? Apa memang machine learning ini membutuhkan data yang banyak? Sebenarnya semakin banyak data yang kita kasih ke mesin, berarti dia semakin banyak belajar gitu ya. Harusnya performance yang didapetin lebih baik, karena kan kasusnya itu banyak keadaan gitu. Jadi harusnya semakin banyak semakin baik gitu. Kalau saya kasusnya sih mungkin mesinnya belajar, saya juga belajar. Tapi nggak apa-apa, belajar itu nggak ada habis-habisnya ya. Kalau dilihat, kayaknya sampai tua pun masih banyak orang yang semangat belajarnya tinggi. Dan kalau di forum-forum tuh saya pengen tahu itu mostly anak muda semua apa banyak juga sih yang udah mungkin profesor atau ya mereka sudah expertise. Banyak juga sih ya, itu mulai dari beginner sampai yang udah sampai yang udah profesional kayak gitu. Makanya mungkin yang orang profesional ini mungkin
lagi ngisi waktu luangnya, misal ngisi ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang diajuin gitu ya sama yang beginner yang masih bingung gitu kan. Nah, kok bisa ya permasalahan ini ada kayak gitu. Gitu. Karena mereka mungkin udah pernah ngalamin error Iya, duluan kali ya, atau iya. nggak mungkin mengalami permasalahan yang serupa. Bener. Machine learning. Menurut kamu nih sebagai seorang warga Indonesia ya, dan sekarang sedang terjun di dunia edukasi, khususnya ngajarin orang-orang untuk bisa mencoba membuat machine learning. Nah, kalau menurut kamu kira-kira proyeksinya di machine learning di Indonesia gimana sih? Apakah Indonesia memang bakal wah ini benar-benar akan tergantikan semua nih pelan-pelan, atau ternyata ya udah nih di tahun 2018 sampai 2020 aja hype-nya? Saya pernah baca artikel ya, itu bisa dibilang machine learning itu tuh teknologi terpenting setelah internet. Kayak sekarang aja kita nggak bisa lepas dari internet kan ya. Saya rasa semakin jalannya waktu sama kayak machine learning, jadi kita makin lama nggak bisa lepas gitu dari machine learning itu. Makanya kalau kita lihat di sekeliling kita kan sebenarnya ada unsur-unsur machine learning dari situ. Nah, makanya kalau menurut saya itu bakal terus meningkat gitu trennya si machine learning ini. Sama kayak kita nggak bisa lepas dari internet. Nah, nanti mungkin bisa kita bilang kita nggak bisa lepas dari machine learning gitu. Karena semuanya bakal lebih fleksibel atau lebih efektif kalau kita terapin machine learning gitu. Sama kayak di perusahaan, mungkin perusahaan yang memanfaatkan machine learning dia bakal lebih dia bakal lebih cepat untuk memutuskan sesuatu kayak gitu. Gitu sih. Iya, lebih efektif ya, lebih efisien, itu balik ke situ lagi. Ya kita aja akhirnya nggak bisa lepas dari internet, kita nggak bisa lepas dari smartphone ya, karena kemudahan yang itu diberikan. Ini berarti basicnya karena manusia itu malas sebenarnya. Tapi karena supaya bisa bermalas-malasan, akhirnya terpaksa rajin untuk bikin model machine learning. Saya pernah dengar tuh istilah ya supaya bisa males-malesan nanti bersusah payah dengan coding, dengan data sekarang ini. Waduh, nggak kebayang sih sebenarnya pendengar ya. Nggak berasa kayaknya dalam waktu 5 tahun dulu kita nggak pernah tuh pakai GoPay, pakai OVO, pakai ya GrabPay juga. Sekarang sekarang gaya hidup ya. Iya, di kantin aja udah bisa scan barcode, habis itu langsung kebayar gitu ya. Di warung-warung kecil juga. Itu padahal dalam waktu 5 tahun berubah. Kita nggak tahu nih, ternyata mungkin bisa jadi di 2022 ya apa ya yang kira-kira bisa digantiin. Kasir, iyalah. Kasir mungkin ya. Bisa. Udah banyak di negara-negara maju lainnya kan, tinggal barcode terus dia udah pulang langsung kebayar, betul. Tapi, ngomongin masalah profesi, kira-kira yang bakal cepat kegantiin selain kasir apa nih kalau menurut Ajeng nih? Selain kasir hal-hal yang berbau manual dan repetitif kali ya. Iya mungkin, benar, yang manual yang repetitif. Terus juga bank, customer service-nya bank gimana? Iya tuh, teller. Ya. Sekarang kan udah ada ya chatbot itu ya. Jadi banyak orang-orang tanyanya dari chatbot itu gitu. Terus mungkin yang di bandara atau yang di stasiun ngecekin tiketnya sekarang udah nggak manual lagi mungkin kan. Udah bisa pakai barcode, kita bisa langsung masuk gitu. Betul. Mungkin itu banyak di fasilitas-fasilitas umum kayak gitu ya. Sekarang betul. Saya rasa bakal keganti sih. Gitu. Tapi itu semua sebenarnya buat ngebantu kita juga buat ngerjain yang lain yang lebih efektif gitu kan sebenarnya. Sih, ketika misalkan daripada susah payah ngantri, misalkan untuk misalnya aku mau naik kereta nih ke Bandung, nah daripada aku menghabiskan waktu aku untuk berdiri dan tunggu tiketnya dirobek, sekarang kan tinggal scan. Nah, gara-gara scan tuh langsung masuk, udah bisa ngapa-ngapain, mungkin mau ke kamar mandi dulu atau mau buka laptop. Iya, yang paling kerasa mungkin Google Maps ya. Kalau misalnya di kota-kota besar kayak Jakarta yang macet banget ini, kita kan nggak bisa lepas ya. Jadi seenaknya kita lewat udah mana tahu gitu rutenya sih. Kadang-kadang kayak ya udah nih aku udah tahu arah mana, cuma cari jalan tikus. Kalau salah Google Maps ada fitur baru untuk motor ya, kalau nggak salah ya. Jadi buat teman-teman yang berkendaraan motor jadi bisa cari tahu jalan tikus. Iya, ada juga yang kalau misalnya nomor ganjil genap tuh dia juga bisa ngasih tahu jalan yang nggak ngelewatin ganjil genap kayak gitu. Iya, kalau dulu mana bisa. Kalau dulu berhenti dulu nanya. Ini kemana? Ini ke kanan, ke kiri. Kalau sekarang ke depan. Yang penting ada internet bisa semua. Iya. Wah, seru banget nih.
kalau misalnya Ajeng sendiri sama tim algoritma, ceritain dong kondisi atau suasana misal lagi belajar machine learning bareng-bareng atau mungkin lagi ngajarin orang kan. Di algoritma sendiri bisa nih orang-orang yang non programming itu belajar. Nah sebenarnya jadi PR buat kalian kan, untuk memberi pengetahuan baru nih buat orang-orang yang tadinya nggak tech oriented. Gimana sih cara membimbing mereka? Iya, sebenarnya kalau kita di satu tim algoritma aja, kalau kita ada data, kita cara menyelesaikan itu beda-beda gitu ya setiap orang. Datanya sama, tapi pendekatannya beda-beda. Tapi tujuan kita sama, pengen ngedapetin performance model yang paling tinggi gitu. Makanya kalau dari situ tuh makanya tadi saya bilang kalau misalnya kita punya data, kita coba sebanyak-banyaknya model, kemudian kita compare dari banyaknya model itu. Nah, kalau yang tadi, makanya saya bilang tadi setiap kalau kita berurusan sama data, pendekatannya itu beda-beda. Makanya kalau yang kita sering lihat di algoritma, mereka disuruh bikin tugas kayak gitu ya. Nah kita jadi bisa tahu nih, dapat info lagi. Wah ternyata dengan keadaan data seperti ini, kita bisa nih pakai pendekatan lainnya kayak gitu. Makanya banyak banget pendekatan yang harus kita coba lagi, kulik lagi nih gitu. Gak bisa untuk satu data coba yang ini, gitu, coba ini ya? gitu karena begitu luas ya. Begitu luas banget modelnya. Ini satu hal yang menarik, tapi juga bisa jadi tantangan juga ya. Benar. Seru. Nah terakhir deh Jeng, kayaknya ini waktu kita nggak bisa lama-lama. Kalau misalnya buat orang-orang yang sekarang sudah mendalami machine learning, kalau yang tadi yang belum mendalami machine learning ya googling atau cari tahu dari forum dulu. Nah kalau yang sudah mendalami machine learning, gimana sih supaya bisa menjaga rasa konsisten belajar gitu loh. Kayak kan error terus udah cari forum, tapi pas dicoba masih error. Nah gimana sih tipsnya kalau dari kamu? Nah kalau misalnya yang error itu saya bilang jangan nyerah gitu ya, jangan nyerah. Bukan kalian doang yang pernah ngedapetin error itu. Hampir pasti ada banyak orang yang udah pernah ngedapetin error itu gitu. Makanya jangan sampai nyerah, kita coba lagi gitu. Terus kalau buat mempertahankannya, mungkin bisa dicoba ikut kompetisi gitu ya. Sekarang kan udah banyak ya kompetisi. Nah itu tuh jadi atau misalnya jadi salah motivasi satu baru juga ya. Motivasi kita juga. Terus misalnya saya balik lagi ke Kaggle. Di Kaggle itu tuh ada namanya kernels. Jadi kernels itu tuh jadi tempat orang-orang yang ikut kompetisi machine learning, mereka tuh sharing gitu pendekatan apa yang mereka pakai, kemudian dari pendekatan yang mereka gunain itu mereka dapat penghasilan apa sih, terus bisa kita implementasinya itu seperti apa kayak gitu. Makanya mungkin cari-cari searching di internet gitu ya banyak, atau mungkin bisa belajar sendiri gitu, atau bisa kita sharing ke teman-teman gitu ya. Kalau punya data kayak gini kira-kira diapain sih kayak gitu. Wih mantep. Sebenarnya ini juga bisa diterapin nih untuk di kehidupan sehari-hari ya. Iya benar. Jangan pernah menyerah. Wah seru banget Jeng. Thank you banget udah mau jadi guest star kita di Data Talks yang kali ini membahas tentang machine learning. Nah, kalau misalnya penasaran kira-kira berbagai macam model machine learning itu sangat banyak, bisa googling seperti yang dibilang, atau mungkin bisa datang ke tim algoritma untuk nanya langsung, atau banyak kemungkinan lainnya ya. Tapi yang paling gampang sih kalau Anda mau simple bisa cek Instagram kita di DM aja di @timalgoritma. Nah, Ajeng terakhir dong kasih pesan-pesan. Pesan-pesan? Iya. Jangan bosen atau jangan pernah capek buat belajar. Kita harus terus belajar terus. Jangan sampai kita kegiring sama mesin. Kita harus bisa ngendaliin mesin itu sendiri gitu. Jangan sampai kita yang dikendaliin mesin, tapi kita harus paham mesin cara yang kita buatnya gitu. Jangan takut tuh pendengar tuh, mesti denger ya. Yang penting kita bisa belajar, karena serem juga sih kalau aku nggak bayangin kayak bisa jadi benar-benar ya lewat aja gitu robot jadi tetangga kita. Terus juga nanti udah nggak ada lagi yang
jaga-jaga laundry kiloan tuh. Biasanya semuanya anak-anak kos kan laundry kiloan gitu ya. Nggak ada ngobrol-ngobrol lagi sama ibu-ibunya. Karena mungkin kalau udah ada machine learning, maksudnya ada yang mengarah ke sana, bisa jadi udah datang aja, tinggal taruh koinnya, taruh cuciannya, sendiri. kelar. Wah, oke, Ajeng, thank you. Oke. Dan pastinya terus dengerin Data Talks podcast by Algoritma X KBR Prime. Tungguin terus kira-kira minggu depan atau enggak tempo depan akan ada tema apa lagi yang seru. Kalau misalnya mau request bahas ini dong Maggie, boleh ya di Instagram kita, silakan mention aja di DM di @timalgoritma. Maggie Legen pamit. Oke, bye. Bye, Ajeng pamit. See you.